Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang aku banggakan, kelas 8A dan kelas 8B. Meskipun pembelajaran kita masih melalui daring, semoga tidak mengurangi semangat kita semua dalam belajar. Sebelum materi ini saya sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa ini dapat memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja, untuk pertemuan kita yang ketiga, kita masih masuk pada bab yang pertama dengan judul Perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Langsung masuk pada modul halaman 8, latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kemarin sudah saya jelaskan, sebelum dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri, ada dinasti namanya dinasti Umayyah. Itu dinamakan dinasti Umayyah karena didirikan oleh Bani Umayyah. Sedangkan dinasti Bani Abbasiyah dinamakan Abbasiyah karena didirikan oleh Bani Abbas yang bernama Abu Abbas As-Sofah, makanya dinamakan dinasti Abbasiyah. Itu secara singkat latar belakang, kemarin sudah kita pelajari. Langsung kita masuk pada poin ketiga, khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Karena dinasti Bani Abbasiyah ini berkuasa cukup lama, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Maka dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Kemarin sudah kita pelajari. Periode yang pertama dinamakan pengaruh Persia. Periode yang kedua dinamakan pengaruh Turki yang pertama. Periode yang ketiga dinamakan pengaruh Persia yang kedua. Periode yang keempat dinamakan pengaruh Turki yang kedua. Dengan periode kelima tidak dipengaruhi siapapun, karena periode yang kelima ini dinasti Abbasiyah sudah mengalami kemunduran. Dengan sekian banyaknya periode, dinasti Abbasiyah ini memiliki 37 khalifah. Makanya dinasti Abbasiyah ini berkuasa cukup lama. Sekarang kita akan mempelajari khalifah yang memimpin utama atau khalifah utama atau yang mempunyai keistimewaan pada masa dinasti Abbasiyah. Modulnya dibuka halaman 12. Yang pertama, Khalifah Abu Abbas As-Sofah. Ini sekaligus pendiri pertama dinasti Abbasiyah. Makanya dinamakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh Abu Abbas As-Sofah, berasal dari Bani Abbas. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Al-Mansur. Yang ketiga Al-Mahdi. Yang keempat Al-Hadi. Yang kelima Harun Ar-Rasyid. Yang keenam Al-Amin. Yang ketujuh Al-Ma'mun. Yang kedelapan Al-Mu'tasim. Yang kesembilan Al-Wasik. Yang kesepuluh Al-Mutawakil. Itu diantara 10 khalifah utama pada masa dinasti Abbasiyah. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu khalifah terlebih dahulu. Pertama yaitu Abu Abbas As-Sofah. Siapa Abu Abbas As-Sofah? Abu Abbas As-Sofah ini adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Siapa Abu Abbas As-Sofah itu? Siapa nama aslinya? Nama lengkapnya siapa?
Perlu kalian tahu, ini kita lihat papan tulis Abu Abbas As-Soffah, biografinya. Biografi itu silsilahnya. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim, itu namanya. Berarti nama singkatnya Abdullah bin Muhammad, itu nama lengkap atau nama asli Abu Abbas As-Soffah, itu namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah putra dari Muhammad, ini namanya. Lahir pada tahun 108 Hijriah. Gelar Abdullah bin Muhammad adalah Abu Abbas As-Soffah, itu gelarnya. Jadi nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad, gelarnya Abu Abbas As-Soffah. Perlu kita tahu, As-Soffah ini mempunyai arti sang penumpah darah. Maksudnya As-Soffah artinya sang penumpah darah. Ini diartikan dia selalu menumpahkan darah atau melawan siapapun orang yang memusuhi atau berbuat jahat terhadap masalah baik politik atau masalah apapun yang ada kaitannya ingin memberontak dan menghancurkan dinasti Abbasiyah. Ini yang dimaksud dengan gelar As-Soffah. Orangnya itu selalu tegas dan pemberani dalam melawan musuhnya yang ingin menggulingkan atau menghancurkan dinasti Abbasiyah. Untuk sikapnya, meskipun Abu Abbas mempunyai gelar As-Soffah, tapi dia sikap aslinya yaitu sangat sederhana. Sikap aslinya sederhana. Untuk masalah kesehariannya orangnya sederhana, tidak mewah-mewah, tidak suka berfoya-foya, dan cinta ilmu pengetahuan. Ini sikap dari Abu Abbas As-Soffah. Selain itu, dia juga dibaiat di Masjid Kufah pada waktu mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dia dibaiat di Masjid Kufah dan meninggal ketika usia 33 tahun di kota Hasimiyah. Dia meninggal usia 33 tahun di kota Hasimiyah. Jadi beliau meninggal usia yang sangat muda sekali, usia 33 tahun meninggalnya. Perlu kalian tahu, Abu Abbas As-Soffah ini juga mempunyai kebijakan-kebijakan. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga mempunyai kebijakan-kebijakan. Di antara kebijakan yang pertama, memadamkan beberapa kerusuhan. Halaman 12 modulnya dibuka, diperhatikan. Memadamkan atau mengalahkan pasukan Panglima Habib Ibnu Murrah Al-Marwi. Itu yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Soffah. Yang kedua, memadamkan pemberontakan Panglima Ishaq Ibnu Muslim Al-Ukaili. Pertempuran ini berlangsung sehingga Ishaq menderita kekalahan dan kemudian memohon perdamaian. Ini diantara arti dari gelar Abu Abbas As-Soffah atau sang penumpah darah. Abu Abbas As-Soffah ini menumpahkan darah untuk pemberontak atau orang yang melawan politik dan berusaha menghancurkan dinasti Abbasiyah. Terus ada juga kebijakan yang lain, membuat ibu kota baru. Ibu kota baru dinasti Abbasiyah namanya kota Hasimiyah. Letaknya di dekat kota Anbar. Ini kota Hasimiyah, ibu kota baru dinasti Abbasiyah. Terus lagi yang ketiga, membuat istilah baru. Halaman 13 yang atas, membuat istilah baru
bagi dinasti Abbasiyah. Istilahnya namanya al-wazir. Al-wazir yaitu menteri. Maka baru pertama kali ini dinasti Abbasiyah ada namanya al-wazir yaitu menteri di lembaga pemerintahan. Sedangkan yang menjabat menteri pertama namanya Abu Salma al-Halal, kemudian digantikan oleh Abul Jahmi Ibnu Atiyah. Ini kebijakan yang dilakukan Abu Abbas As-Sofah untuk dinasti Abbasiyah. Saya ulangi lagi, Abu Abbas As-Sofah nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dia lahir pada tahun 108 Hijriah. Beliau mendapat gelar Abu Abbas As-Sofah. As-Sofah ini artinya si atau sang penumpah darah. Beliau meninggal di usia 33 tahun. Kebijakan yang dilakukan dinasti Abbasiyah atau Abu Abbas As-Sofah ini ada 3. Yang pertama tadi melawan atau mengalahkan pasukan Habib Ibnu Murrah al-Marwi, terus memadamkan pertempuran pemberontakan Panglima Ishaq Ibnu Muslim. Terus kebijakan yang kedua membuat ibu kota dinasti Abbasiyah namanya kota Hasimiyah. Yang ketiga membentuk istilah baru pada lembaga politik dinasti Abbasiyah namanya wazir atau menteri. Sedangkan yang menjabat wazir pertama adalah Abu Salma al-Halal. Demikian sampai di sini materi SKI pertemuan yang ketiga. Semoga mudah difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.